Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Amalia dari PIOT semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Akmal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kolaboratif. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya model pembelajaran adalah suatu pendekatan kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan lingkungan belajar, sistem pengelolaan serta pola urutan agar tercapai tujuan pembelajaran. Yang akan kita bahas di sini adalah model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif adalah situasi saat dua orang atau lebih bekerja sama untuk belajar dengan memanfaatkan potensi dan keterampilan satu sama lain dan secara aktif berinteraksi dengan berbagai pengalaman serta mengambil peran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun persamaan model pembelajaran kolaboratif dan model pembelajaran kooperatif adalah yang pertama menekankan pentingnya pembelajaran secara aktif, yang kedua guru berperan sebagai fasilitator, yang ketiga guru dan peserta didik sama-sama memiliki pengalaman belajar dan mengajar. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan kognitif anak, yang selanjutnya menekankan tanggung jawab peserta didik untuk belajar, dan situasi mengharuskan peserta didik untuk menyampaikan idenya pada kelompok kecil dan membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan membangun tim. Dan selanjutnya adalah perbedaan model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu struktur yang digunakan. Struktur di sini kooperatif itu lebih terstruktur, sedangkan untuk kolaboratif itu kurang terstruktur. Yang kedua, kooperatif sesuai untuk diterapkan pada siswa-siswa SD, sedangkan kolaboratif sesuai untuk orang dewasa karena lebih membangun sifat kerjasama. Yang ketiga yaitu kooperatif cocok untuk pengetahuan fondasional seperti fakta-fakta atau rumus karena lebih ke individual, sedangkan untuk kolaboratif itu lebih cocok bagi pengetahuan non fondasional seperti pembahasan-pembahasan sosial yang memang mengharuskan untuk bertukar pikiran dan lebih kritis. Adapun teori dalam pembelajaran kolaboratif menurut Paget dan Vygotsky yaitu yang pertama teori kognitif, yaitu pertukaran konsep yang terjadi dalam kelompok itu tadi, bisa dibilang juga sebagai transformasi ilmu. Yang kedua konstruksivisme sosial. Nah, dalam kelompok itu pasti akan dibangun interaksi sosial atau humanis. Dan yang selanjutnya adalah teori motivasi, yaitu memberikan lingkaran yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan menambah keberanian anggota membuat memberikan pendapat dan saling memerlukan atau saling bekerja sama. Adapun keunggulan dari metode pembelajaran ini yaitu prestasi menjadi lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam karena bertukar informasi, dan belajar lebih menyenangkan karena bisa bersosialisasi dengan teman, dan mengembangkan keterampilan dalam dalam kepemimpinan gitu, berlatih kepemimpinan karena dalam satu kelompok pasti diperlukan sikap kerjasama yang baik sebagai tim dan pasti memerlukan leaders atau kapten. Yang selanjutnya itu melatih sikap setia kawan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, setelah kita membahas mengenai metode pembelajaran kolaboratif secara umum, ternyata metode ini juga dapat diterapkan atau diimplementasikan di PAUD. Jadi beberapa model pembelajaran kolaboratif dapat disusun menjadi
5. Yang pertama adalah model pembelajaran card sort atau sortir kata. Anak diminta untuk menemukan kartu yang sama. Jadi semisal kita membuat satu bisa dibilang permainan dan model ajar, saat anak-anak diberikan satu kartu yang kita contohkan dalam satu tema yaitu keluarga, ada gambar, lalu di bawahnya ada bacaan seperti ayah, ibu, dan anak ini diharuskan untuk mencari temannya yang memiliki kartu yang sama dengan dia gitu. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tim siswa kelompok prestasi atau student rates atau student teams activement division atau STAP. Ini bisa dibilang untuk sebagai bahan review setelah selesai pembelajaran, lebih mudah untuk menerapkan di tema air, api, atau semacamnya. Jadi maksudnya adalah anak-anak dibuat menjadi berkelompok, lalu dijelaskan ulang mengenai materi-materi yang telah dibahas, lalu di ujung games atau di ujung pembelajaran akan diberikan kuis gitu untuk siapa yang paling banyak mendapatkan poin, maka kelompok itu yang lebih unggul. Yang ketiga yaitu Teams Games Tour Teams Games Tournament atau TGT. Ini sama prosedurnya seperti STAP, yaitu yang membedakan yaitu kalau TGT ini melalui games akademik. Yang selanjutnya ada Jigsaw atau GAG, yaitu model yang dibuat sama seperti model sebelumnya, yaitu dibuat kelompok dan ditentukan siapa ketua timnya. Yang selanjutnya adalah Cooperative Integrated Reading and Composition, yaitu melatih anak untuk keterampilan membaca dan menulis, tetapi tetap dalam satu kelompok. Anak-anak dibuat dalam satu kelompok dan diberikan kuis keterampilan membaca dan menulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.